Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ahyani Hidayatullah. Saya mahasiswa UIN Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, program studi Bahasa Arab. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan yang dikampu oleh dosen Bunda Widyanita Kasih. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu psikologi pendidikan. Sebelum kita masuk kepada apa itu psikologi pendidikan, lebih baik kita mengetahui dahulu apa itu psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari secara gampangnya perilaku dan proses mental manusia. Secara sederhananya, psikologi itu mencoba memahami bagaimana dan mengapa manusia berpikir, merasa, dan bertindak seperti apa yang mereka lakukan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu psikologi yang tadinya ilmu yang membahas perilaku dan karakter seseorang, maka psikologi pendidikan itu adalah bagaimana ilmu yang membahas perilaku atau karakter seseorang yang lebih kepada proses belajar mengajar. Nah, apa saja yang dibahas dalam psikologi pendidikan ini? Nah, karena ini psikologi pendidikan, tentu saja yang pembahasan itu dalam lingkup pertama dalam proses belajar, terus faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar seperti motivasi, emosi, dan lingkungan. Kemudian strategi pembelajaran yang efektif. Kemudian juga pengelolaan kelas dan hubungan guru dan siswa. Nah, pengelolaan kelas dengan menciptakan lingkungan yang nyaman, yang positif, maka terciptalah kenyamanan bagi siswa, kemudian ketentraman yang dapat membuat siswa lebih nyaman belajar dan lebih cepat memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan seorang pendidik juga perlu membangun hubungan dengan siswanya. Oleh karenanya sangat penting seorang pendidik itu mempelajari psikologi pendidikan. Nah, yang kedua, urgensi mempelajari psikologi pendidikan bagi seorang pendidik. Nah, karena karakteristik siswa atau manusia itu berbeda-beda, maka seorang pendidik perlu memahami karakter siswa agar menerapkan teori pembelajaran yang efektif. Nah, yang pertama, seorang pendidik itu di dalam belajar psikologi pendidikan harus memahami karakteristik peserta didik. Setiap siswa memiliki latar belakang
dan gaya belajar atau kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dengan memahami psikologi pendidikan, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pengetahuan tentang motivasi belajar, teori pembelajaran, dan strategi pembelajaran membantu guru menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan, sehingga siswa lebih mudah memahami materi dan juga dapat menerapkan teori-teori belajar seperti behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme dalam pembelajaran. Kemudian mengatasi masalah belajar. Dengan seorang pendidik mempelajari psikologi pendidikan, membantu seorang pendidik itu mengenali tanda-tanda kesulitan belajar, seperti gangguan konsentrasi atau kurangnya motivasi belajar, kemudian gangguan perkembangan dan lain-lain. Kemudian membentuk hubungan yang positif. Pemahaman psikologi pendidikan memungkinkan guru menjalin hubungan dengan seorang siswanya dengan lebih baik. Hubungan yang positif akan menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran. Kemudian menyesuaikan metode dengan tahap perkembangan. Setiap tahap perkembangan anak-anak atau remaja memiliki karakteristik yang unik dan tersendiri. Psikologi pendidikan memberi panduan kepada seorang pendidik agar proses pembelajaran sesuai dengan kemampuan kognitif dan emosional siswa, kemampuan berpikir dan emosional siswa, mendukung penilaian yang adil dan objektif. Nah, dengan seorang pendidik itu memahami prinsip evaluasi dalam psikologi pendidikan, pendidik dapat melakukan penilaian yang adil dan tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga dia melihat juga proses dan perkembangan siswa secara menyeluruh. Kemudian menumbuhkan empati dan kesadaran sosial. Guru yang memahami psikologi pendidikan cenderung lebih peka dan terhadap kondisi emosional siswa dan lebih siap membangun kelas yang inklusif dan suportif. Kemudian pertanyaan yang ketiga, perbedaan apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Nah, pertumbuhan itu lebih kepada sesuatu yang dapat diukur dengan panca indera dan memiliki batas tertentu. Contohnya, pertumbuhan badan kita yang tadinya kita dari kecil kemudian menjadi sebesar ini, dan itu dapat diindra. Kita dapat melihat bahwa kita bertumbuh besar. Kemudian tapi kalau perkembangan itu lebih kepada mungkin proses berpikir, pemahaman seseorang yang tadinya mungkin tidak tahu menjadi tahu, yang belum bisa melakukan sesuatu dengan dia belajar. Nah, dia menjadi bisa melakukan sesuatu. Dan pertanyaan terakhir, apa itu belajar?
belajar adalah suatu proses perubahan, suatu proses aktivitas mental seseorang, proses perubahan perilaku atau kemampuan seseorang yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman interaksinya dengan lingkungan. Nah, di dalam garis besarnya perubahan yang dimaksud dalam proses belajar itu yang pertama kognitif. Ini adalah perubahan dalam hal pemahaman, wawasan dan informasi yang dimiliki seseorang. Kemudian perubahan psikomotorik, yaitu perubahan keterampilan. Nah, perubahan ini berkaitan dengan kemampuan fisik atau motorik setelah berlatih. Contohnya misalkan yang tadinya saya tidak bisa bersepeda. Nah, kemudian saya berlatih dan mencoba terus-menerus. Nah, lama kelamaan saya bisa bersepeda dengan saya mencoba dan terus-menerus. Kemudian afektif. Afektif yang dimaksud di sini adalah perubahan dalam hal sikap, emosi, dan motivasi seseorang. Mungkin contohnya yang tadinya saya kurang disiplin dan menghargai waktu, dengan saya belajar dan saya mengetahui bagaimana pentingnya waktu dan disiplin itu, saya menjadi lebih menghargai waktu dan kedisiplinan. Saya menjadi disiplin. Mungkin hanya ini dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.